apa itu like 2 bulan yang lalu kayaknya ya. Tapi itu 2 kayak bulan udah lalu. ingatan yang jauh banget gitu loh. Bahwa kita masih bisa keluar rumah, kita masih bisa nge-gym, kita masih bisa bump ke orang lain di luar sana. Gila ya bener-bener ya situasi ini ya. Mengubah hidup kita banget ya. Luar biasa loh. Actually, karena gue lagi pengen ngobrol, karena gue tau gue ngobrol sama lo dan gue lu pencinta kucing. Ini mungkin banyak yang nggak tahu, tapi sebenarnya gue juga punya kucing di rumah gitu. Ada Like berapa ini kucing? cuman satu sayangnya. Hmm. Tapi ini satu informasi yang nggak semua orang tahu karena emang nggak pernah gue omongin aja di mana-mana. Ya, nah ini langsung aja gue akan kenalin ke lo kucing gue. Gokil. Yo, perkenalkan Weh, ini namanya George, right? lucu banget George, lucu banget. Hai George. Okay. So George, Lucu say hi. banget. Ini gendut Lucu banget, banget ya. lucu banget, lucu banget. Jadi, so the crazy thing is si George ini dia kayak apa? Sebenarnya kucing jalanan. Waktu Oke, waktu oke. itu kucing jalanan masih bayi, masih kecil dan hampir kelindes truk. Abis itu Hmm. istri gue stopin mobilnya dan dia langsung kayak keluar ngambil. Oh ini sekarang si George minta keluar nih. Bentar ya, sorry ya, gue Oh, ingin dia bentar. iya, emang kucing kayak gitu. Apalagi kucing oren tuh. Kucing oren kelakuannya ada-ada aja emang. Nanti dia keluar rumah pulang-pulang udah ada codetnya lah. Ntar tiba-tiba dia ngapain lah. Kucing oren emang kayak gitu kerjaannya tuh. Asli, tapi dia he's probably kayak bisa gue bilang the best pet cat ever sih karena jadi Hmm. waktu kecil Hmm. ketika dia hampir kelindes truk itu istri gue langsung stop mobilnya dia langsung keluar dia ambil kucingnya dan apa dibawa ke dokter dikasih suntik dibersihin disuntik vaksin dan lain-lain dibersihin banget dan akhirnya kita bawa pulang ke rumah anak gue seneng banget istri gue Hmm. seneng banget guanya kayak oh my god kita punya peliharaan kucing sekarang oke. Dan akhirnya jadi segede itu sekarang gila dia kayak gak ada Ini kucing exercise. pertama lo? Ini Pertama kucing pertama pertama punya gue. kucing? Ih, emang Yes. kucing tuh gimana ya? Ngeselin gitu. Buat kucing kita tuh cuman jadi pembuka kaleng mereka doang sebenarnya kan. Kayak dia Yes. ngeliatin gua, kapan lu ngasih gua makan. Kalau anjing itu kan ada apa ya? Ada rasa kayak aku ingin memuaskan Anda majikanku. Aku Iya. aku Iya. adalah gitu loh. Kalau kucing tuh kayak kapan gue dikasih makan? Buruan nih gue cakar lo gitu. Cuman justru itunya yang bikin kita sayang gitu. Kayak kita ngerasa kayak iya baik Tuhan gitu kalau kucing. Kita ada rasa itunya kali ya, apa slave mentality. Kita masih Yoi. masih Yoi. masih suka dijajah sejak zaman Jepang, sejak zaman Belanda Yoi. gitu. Kali ini nggak apa-apa deh dijajah sama kucing aja. Lucu Dude, banget sih kucing sih. so, gue pengen ngobrol dikit nih sama lo soal project kita bareng. Ini gue Ya, excited ya, banget ya, ya. actually. Thank Oke. you banget pertama lo di IG Live gue dan habis itu kita juga kerja sama bareng sama Indonesia Kuat dengan Raditya Dika Cat Cafe. Oke. Itu Cat Cafe itu beneran ada atau bener-bener hanya virtual di game? Cat Cafe itu sebenarnya gue sama Bubu waktu itu lagi duduk bareng terus mikir kayaknya kalau bikin game lucu nih game apa ya gitu terus kita duduk bareng ngobrol dan kayaknya kalau yang berhubungan dengan kucing gue kan suka banget kucing gitu dan Ya. gue punya mimpi suatu saat punya Cat Cafe yaitu sebuah cafe di mana kita bisa ngelus-ngelus kucing dan lain-lain cuman kan gue takut gue nggak punya komitmen segitu gedenya gitu loh untuk menjalankan kafe beneran. Itu kan pasti Ya. butuh time and effort juga kan. Jadinya ya udahlah kita bikin kafe virtualnya. Jadilah game itu di mana lo bisa ngurus kucing. Ada di Play Store ada di kalau Apple apa sih nama itunya? Nama iOS, tokonya? apa iOS App Store, Store. App Store, ya, ya, Apa App sih itu Store, ya App Store ya? App Store. Ya bisa di situ juga. Gue nggak pakai Apple soalnya. Jadi bisa Oke, beli di sana juga. Bisa beli di sana, bisa di download di sana, bisa main. download Gamenya sana. gratis kok, jadi bisa main-main. Gue actually udah download juga gitu ya. Gue ngecek di Luar sini. biasa. This is I think gue kasih lihat dulu aja gitu ya bentuknya seperti apa bagi kalian yang Game lucu-lucuan sebenarnya. asli sih. Kayak tadi itu gue main sebentar gitu. Gue cuma pengen ngecek-ngecek gitu. Akhirnya gue yang kayak mulai tips. Oke, ada tips lagi. Wah ini tips. Gue akhirnya jadi kayak lumayan baru 5 menit gitu ya udah addicted banget gitu sama si Cat Cafe ini gitu. And
And Iya. itu sebenarnya untuk managing the cat cafe kan, make sure kalau Iya. kucingnya juga seneng, habis itu lu ngambilin tips, habis itu cat powernya ada dan lain-lain kayak gitu. Iya. That's Iya. Iya. dan kemarin itu sampai lu ngundang orang yang berhasil ngumpulin 1 juta rupiah Iya. dari si cat cafe ini gitu. Iya. Bro, Iya. that's crazy man, that's good. Ya, jadi di game ini orang ngumpulin duit dari cat cafe-nya kan, uang hayalan tentu saja, bukan uang beneran. Ya, Terus ada ya. yang bisa ngumpulin sampai 1 juta, terus ada 3 orang kalau nggak salah waktu itu, dan gue undang buat makan bareng. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol soal kucing, gitu. Pokoknya nggak penting banget sih sebenarnya ya. Cuman kita ngobrolin soal kucing, udah berapa lama suka kucing dan lain-lain gitu. Karena dari kecil hidup gue memang dikelilingi oleh kucing ya, karena keluarga gue suka melihara kucing, jadi nggak pernah ada momen dalam hidup gue yang nggak ada kucingnya gitu. Jadi emang gue seneng. Itu apa ya, sampai sekarang ini gue masih suka, dan maksudnya pencitraan lu sendiri sama kucing itu jadinya sangat kuat banget sih, to be honest. Gue nggak tahu kenapa ya, tapi aduh, HP-nya jatuh lagi. Bentar. Gue nggak tahu kenapa ya. Ini handphone soalnya supaya lurus, gue ganjel pakai remote AC nih. Bentar. Kalau gue Gue nggak tahu kenapa, apa-apa. cuman setiap kali gue syuting, setiap kali Ya. gue keluar rumah, atau gue ke warteg, atau gimana Ya. gitu ya, itu pasti suka ada kucing liar nyamperin gue, terus di kaki gue gitu loh. Jadi kayak mereka datengin, terus Ya. nggak tahu ngeliatin gue makan gitu. Kayak gue tuh kayak ada special bond gitu loh sama kucing-kucing ini gitu, nggak tahu kenapa. Tapi Dulu aja. dari semua kucing yang lu punya gitu ya, pasti kan sekarang lu punya berapa kucing by the way di rumah? Gue ada 5 kucing. Mereka beranak terus dan atau kayak Enggak, semuanya semuanya gue steril. disterilin ya? Oke, Bahkan diri dan- gue sendiri gue juga steril. Wah, men, Aduh jatuh lagi. Gue pegang aja dah. Aduh nih remote AC. Nih tuh gue ganjel pakai ini tuh, remote AC dari tadi. makanya lu Yang ganjel penting pakai banget kayak sih. gini dong, pakai tong sampah ya. Itu lebih- Oh iya itu Faedah. jauh lebih menarik gitu kayaknya tuh. Heeh. Itu jauh lebih menarik. Lalu dari semua kucing, dari 5 kucing yang lu punya ini, kenapa yang akhirnya kan si di cat cafe ini ada 1 kucing tuh yang jadi ikonnya gitu ya. Dan itu kucing Iya. oranye juga kan, kucing oranye juga gitu. Atau Ada kucing oranye, ada kucing nggak punya bulu, kan gue punya kucing yang nggak ada bulunya tuh, kucing Sphinx, Ya. jenis rasnya. Dari semua kucing yang paling tua di tempat gue adalah yang oranye itu. Jadi yang kupingnya agak turun, dia rasnya Scottish Fold. Namanya Morganisa gitu. Karena zaman dulu gue suka Smash dan gue suka Cherry Bell. Jadi kan Morgan sama Morganisa. Morganisa. Of course. Thank you. Ya. Terus si kucing itu udah tua banget, umurnya berapa ya sekarang ya? Kalau umur manusia mungkin udah 60-an tahun kali ya, jadi udah tua banget. Itu kesayangan gua gitu. Yang Oke. paling belagu tapi dia paling belagu. Of Jadi course lah, paling kalau tua dipanggil nggak mau datang dan lain-lain. Ya. Bro, lu sendiri nih ya dari game tersebut, lu udah mainin, lu sendiri suka mainin si Cat Cafe sendiri gak? Gue suka main Cat Cafe. Kalau pengen relax, kalau game itu kan kasual banget ya, game hyper kasual sih sebenarnya sih. Jadi kalau mau relax main itu daripada gue main Mobile Legend kalah mulu kan, gue dikatain noob sama bocah-bocah pas lagi ngerank gitu. Akhirnya gue balik lagi ke game itu buat relax lagi gitu. Gue suka vibe-nya aja gitu, vibe kasualnya itu loh. Dan ini nanti pada akhirnya game ini apa ya, kayak purpose-nya ujungnya itu apa gitu? Apakah nanti lo bisa make friends di situ sama orang-orang kayak, atau lo bakal gue misalnya main sampai 1 miliar rupiah tiba-tiba dapat apa gitu, atau gimana gitu, like itu lebih ke situ. Iya. Untuk game-game kasual ya, kayak gue juga main game kasual lain kayak Stardew Valley gitu misalnya. Gua memberikan tempat buat escape sih sebenarnya. It's an escape buat lo dari semua hal yang stres buat diri lo gitu. Jadi lo set your own objective aja di sana. Mau dapat duit banyak bisa, mau menuhin kucingnya juga bisa. Kayak game yang lo bisa set your own pace aja gitu. Jadi pada saat ini sih levelnya masih kayak gitu. Kan namanya juga game, kita develop terus kan. Kita nggak tahu nanti ke depannya bakal kayak gimana. Cuman buat gue pribadi, gue sih happy dengan keadaan gamenya saat ini.
Hmm, dan emang itu dari lagunya, dari kalau misalnya kita tap kucingnya, meow, ada gitunya. Habis itu begitu ngambil duitnya, kling, kayak gitu. Jujur, it's very meditative buat gue ya. Pas tadi gue mainin sedikit gitu, it's very Buat escape meditative. aja gitu loh, buat Buat lo escape, hilang bener. dari dunia. Karena kalau enggak, lo pusing banget kan. Lah kan lo mikirin, anjir, ini event gue semua di cancel, ini gue nggak bisa stand up lagi, ini nanti gimana, nanti gimana. Ah, gue main kucing aja, ah, gitu. Tapi begitu selesai main kan, kayaknya semua masalah gue masih ada deh. Tapi ya paling nggak buat, buat sejam 2 jam lo bisa lari ke sebuah tempat yang tenang buat lu gitu sih. Maksudnya buat game gue sih kayak gitu. Tapi gue juga main yang lain gitu. Gue Ya, main ya kayak tadi gue bilang gue main Mobile Legend juga. Sekarang game ya, yang free kan juga banyak, ada COD Warzone. Gue ya, di YouTube gue lagi main Sims 4 gitu. Jadi memang ada ya. banyak game-game lain juga. Cuman gue selalu kalau mau cari ketenangan sih balik ke game gue sendiri gitu. Mm, asli sih itu meditatif banget sih menurut gue. Cukup cukup zen ya. Kayak musiknya pun juga musik-musik Jepang yang lumayan relaxing sih menurut gue. Jadi ya, ya kalian kalian jujur kayak kalian harus nyobain banget. Apalagi ketika lagi di rumah aja yang kayaknya lo stuck di 4 tembok rumah lo ini dan kayak lo nggak ngerasa bisa Iya. escape kemana-mana ya. Kenapa nggak escape ke Raditya Dika Cat Cafe itu Iya, gitu kan? apalagi lo lihat kiri istri lagi, lihat kiri istri lagi. Waduh, kemana lagi ini gua harus pergi nih. Gue Lihat nggak mau kanan komen. anak lagi. Gue nggak mau komen yang itu. Lu tau gak di Cina itu divorce rate tinggi banget men setelah post pandemic men. Kebayang Jadi sih, kayak stres banget pasti sih. asli dan Ini habis gue itu lagi ada ngumpet nih dari istri gue nih. Istri gue nggak tahu nih gue di mana nih. Gue lagi di kamar asisten rumah tangga soalnya nih. Ngumpet di salah satu pojokan rumah. dia di Dem I Love Indonesia official store dan kemarin mungkin kalian kayak kalau misalnya udah ngikutin yang live gue sebelumnya itu sempat kita bilang sampai 23 April ternyata requestnya itu banyak banget dan gak habis-habis sampai Hmm. sekarang akhirnya kita harus perpanjang ke sampai tanggal 4 Mei itu gila banget sih karena apalagi sebentar lagi Mm-mm. kan bakal lebaran dan yang lebih lucunya lagi ada beberapa apa ya ada beberapa desain kayak Mm-mm. yang dari Cat Cafe yang jujur gue suka banget karena ini kayak Mm-mm. perlengkapan lagi corona gitu which is Hmm. ini yang ngedesain desainer lo ya by the way ya, untuk yang Cat Cafe kalau misalnya Itu atau semua lu lewat karena gue kan kerja bareng sama Bubu. Itu semua Bubu ya sih yang secara oke. kreatif. Cuman gue juga dilibatkan secara kreatifnya juga dilibatkan. Dan gue suka banget sebenarnya yang desain lo dari yang Cat Cafe ini karena ini benar-benar ngingetin kayak zaman kita lagi persiapan menghadapi corona gitu. Ini gue pengen ngasih lihat bentuknya seperti apa kalau misalnya kalian pengen beli merchandise-nya. Karena merchandise itu kan mengingatkan kita pada momen tertentu. Nah, ini adalah Hmm. merchandise yang mengingatkan ketika kita diisolasi bareng-bareng. Itu So, dia. Dan it's harus important. diingatkan ya, lagi Iya. di isolasi kayak gini kita kembali diingatkan ya. Cuman gue apresiasi banget sih sama lu dan karena kan 100% keuntungan bersih dari t-shirt edisi saling jaga ini kan bakal didonasikan kan. Itu Ya. buat gue sih good gesture banget buat UMKM kreatif dan para medis juga nih gara-gara COVID ini emang kacau banget sih. Dan Ya. banyak loh yang Ya. masih kekurangan, banyak yang masih membutuhkan apalagi di grup SMA gua temen gue tuh banyak yang dokter juga dan pasti mereka butuh bantuan kita banget gitu loh. It's so sad. Maksudnya kita gue bersyukur banget ya. Kita pekerja seni, pekerja kreatif dan gue ngerasa apa ya being in the entertainment emang kita udah biasa di rumah gitu Hmm. secara kreatif ngerjain sesuatu secara kreatif. Tapi kan banyak teman-teman kita yang seharusnya mereka ke kantor dan sekarang jadi cuti tidak berbayar misalnya seperti itu atau Iya, 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 iya. apa vendor-vendor kayak baju gitu misalnya yang sekarang ini harusnya udah lebaran mereka bakal panen
mereka udah siapin stok dan lain-lain, tapi akhirnya stop semuanya, nggak ada jadi uncertainty semuanya, dan akhirnya pegawainya pun juga again disuruh pulang dan lain-lain. Dan di situ sih kita berusaha banget supaya UMKM ekosistemnya itu tetap jalan, dan make sure desainer juga tetap jalan, vendor tetap jalan, dan akhirnya donasinya ini akan kita sumbangkan ke kalau misalnya di sini ada yang namanya Kreatif di Saat Sulit. Itu program dana solidaritas kreatif digagas oleh M-Block Space, sama satu lagi Yayasan Aliansi Indonesia Kuat gitu. Nah ini gue pengen ngasih lihat, dari tadi gue nyariin ini desain dari Raditya Dika Cat Cafe yang lucu banget ya. Indonesia. Ini lucu banget sih. Ini jadi kayak benar-benar persiapan untuk lo terisolasi di rumah, dan this is all the necessary things that you need gitu. Makanya pakai masker segala dan lain-lain. So, again, kayak tadi Radit sempat bilang juga, 100% keuntungan bersih penjualan t-shirt didonasikan untuk membantu UMKM kreatif dan para medis, disalurkan melalui Yayasan Aliansi Indonesia Kuat dan program Kreatif di Saat Sulit 2 itu. Jadi program dana solidaritas kreatif digagas oleh M-Block Space. Ngomong-ngomong soal kreatif gitu ya bro ya, lu kan gue jujur kayak gue masih inget banget saat pertama kali gue ketemu lo. Itu gue gak tahu lo inget atau enggak gitu, tapi maksudnya lo lagi di mana tuh? Lo lagi nemenin seseorang saat itu ya, karena gue sama dia jadi brand ambassador buat iklan handphone. Oke. Iya, dan abis itu gue dengan memberanikan diri, gue datang ke lo, karena lo saat itu kayak lagi di handphone lo lagi yang cool, diem kayak gitu kan. Dan gue yang kayak, gue bilang sama lo tau gak sih, gue suka banget sama film lo yang sama Rudi Sudjarwo. Kami Jantan. Yang pertama, Kambing Jantan, ya. Yang pertama banget, Kambing Jantan. Dan gue suka banget, dan di situ itu pertama kali juga Edric main film juga kalau nggak salah. Edric Chandra, dan itu ngingetin gue banget ketika gue lagi di Australia saat itu. Dan ternyata lu juga sempat di Adelaide ya. Gue di Adelaide, betul. Ya, jadi lu ngalamin masa-masa jadi anak Indonesia perantauan di Australia sama seperti gue gitu. Dan gue bilang sama lu, gila, lo berhasil nge-capture banget pengalaman kita semasa di Australia. Jadi orang Indonesia itu gak gampang gitu di Australia gitu, apalagi iya, karena cebok pakai tangan kiri aja kita dihina-hina sama mereka. Itu teman-teman kelas gue tuh pada, lo cebok pakai tangan kiri, iya emang kenapa, gue bilang. Terus masalah makan pakai tangan aja kayak, iya gila primitif banget makan pakai tangan. Makan pakai tangan tuh jauh lebih enak. Jauh lebih enak makan pakai tangan. Itu ada kenikmatan tersendiri gitu kalau bisa makan pakai tangan gitu. Cuman ya itu menariknya ya, karena budaya nggak pernah salah kan. Tuh cuman tinggal perspektif masalah perspektif masing-masing orang doang gitu. Jadi itu yang coba gue capture sih, kegagapan antar teman-teman gue sama orang lain. Itu yang coba gue capture di film itu. Cuma tuh emang udah lama banget sih. Lama banget, dan di situ gue baru pertama kali kenal lu sih actually, dan gue yang kayak gila ini, and setelah itu gue lumayan kayak addicted sih sama buku lo. Lu kalau misalnya nanya sama si Arif Muhammad gitu ya, gue sempet nge-gramet sama dia, itu gue borong semua buku lo gitu. Seriously. Terus habis itu lo bakar ya kalau nggak salah ya? Enggak ya? Itu dia ada di sebelah gue gitu, dan dia kayak, dan abis itu kayak sekarang ini gue bersyukur banget di Netflix itu ada film lu semua gitu kan. Ada film. Dan gue bisa kayak binge semua film-film lu juga gitu, and it's good. It's your movies, menurut gue itu it spreads so much joy in a very very dark way kadang-kadang. In a very dark way. Ya mudah-mudahan ya. Lo terlalu membuat gue kesannya gimana banget gitu. Cuman sebagai apresiasi kalau gue bikin stand up comedy lagi off air, gue mau ngundang lo harus dateng. Gue kasih lo tiket buat lo. Yes, gue harus nonton stand up live karena beda banget. Gue nonton itu sih apa yang Raditya Dika stand up comedy ya. SUCRD ya, stand up comedy. Ya, yang itu gue nonton, and lu ngomongin soal pentil lo segala kayak gitu, kayak I just love di YouTube it. Kan? Di YouTube kan? Di YouTube. Nah, aslinya itu kalau di YouTube 1 jam.
Tapi penampilan aslinya itu 1 jam 40 menit. 40 menit itu tidak gue tayangkan dimanapun. Nah, 40 menit itu yang 17 plus, yang kasar, yang jorok, yang semuanya itu cuman buat yang datang dan nonton doang gitu. Jadi kapan-kapan datang kalau lagi off air. Please. It will be an Siap. honor. It will be an honor. Siap, I siap. would love to. Dan gue enjoy actually nonton stand up comedy gitu. So, anyway, gue pengen tahu aja sih. Lu sekarang nih kalau misalnya di rumah kayak stuck kayak gini, lu kerjain apa aja? What's your 9 to 5 selain kayak main sama kucing lu dan anak lu gitu? Oke, jadi kesibukan gua di karantina saat ini nggak kemana-mana adalah memutuskan apakah hari ini hari yang tepat buat mandi atau tidak. Karena itu perdebatan gua setiap hari gitu loh. Ini gua mandi nggak ya? Gua mandi nggak ya? Karena kan ngapain? Gua kan nggak keluar rumah, jadi ngapain gua mandi? Jadi tiap hari gua berdebat dengan diri gua sendiri ini. Gua nanti ada apa dan perlu nggak gua mandi? Nah, untung hari ini ada elu. Jadi gua hari ini mandi. Walaupun nggak beda sih, walaupun nggak jauh beda ya, tapi perdebatan gue itu gitu. Karena sampai dimarahin sama istri gue kan, kayaknya kamu udah mulai saatnya mandi. Oh, itu udah mulai mengganggu berarti kalau istri gue ngomong gitu kan. Akhirnya gue mandi. Bro, tapi sekarang perdebatan kita semua nih, kapan lu cukur? Asli, man. Itu dia. Lu, aduh, pertanyaan-pertanyaan. Karena gue kemarin bikin live IG juga kan, sama Prita Gozi. Kita lagi ngomongin soal mengatur keuangan di kala pandemi. Itu kan penting banget. Itu banyak yang PHK, banyak yang nggak punya duit gitu kan. Terus kita buka Q&A. Tapi pertanyaan-pertanyaannya justru, Bang, itu bulu hidung nyambung ya sama kumis? Hey, Anda itu sedang mendengarkan seminar gratis loh, dari pakarnya loh, dari Prita Gozi loh. Kok yang Anda tanyakan soal bulu hidung saya apakah nyambung sama kumis? Kalaupun nyambung emang kenapa? Itu kan sebuah... Jawabannya apa? Gue juga nggak tahu sih. Gue juga nggak tahu. Dari kemarin gue mencari ini kemana nih? Apa jangan-jangan sampai ke belakang? Jangan-jangan. Nggak tahu juga ya. Cuma maksud gue adalah, tapi menjawab pertanyaan lo, kapan gue cukur? Jadi rencananya, gue tuh nggak mau cukur sampai pandemi ini kelar. Jadi ini kayak simbol dari diri gue bahwa udah waktunya gue bisa keluar rumah. Corona sudah kita bisa kalahkan. Jadi gue cukur kumis gue gitu rencananya. Tapi itu pikiran dari seminggu pertama di rumah. Kan sekarang udah sebulan lebih. Mulai lama-lama gue kayak ini kapan berakhirnya ya? Apakah saya akan jadi Sinterklas setelah ini? Dan udah lama banget. Gue nggak percaya lu bakal jadi Sinterklas karena gue ngerasa, gue ngeliat di Instagram post lo yang lu ngomongin soal Sims 4, lo tipe kumis lo mirip sama tipe kumis gue, men. Iya, jadi itu tebel di ujung gitu, sehingga kalau misalnya grow itu akhirnya jadi kayak film-film kungfu Cina gitu tau gak lo? Yang cuma jadi kayak lele kayak gitu. Jadi kayak, dan banyak yang musuhan tuh, jadi kayak mereka ngegeng tuh. Ini ada geng yang di sini, nanti botak di sini nih. Terus ngegeng lagi di sini. Kayak, Anda bersahabat dong. Anda kan sama-sama kumis. Ayolah. Jadi dan gue kalau misalnya gue nggak cukur ya, dan gue benar-benar kayak nggak ngurusin facial hair gue, itu gue mungkin ya kayak di film kungfu Cina, alis gue itu akan memanjang seperti ini, kumis gue juga begini, dan jari gue cuma muncul di sini satu. Padahal yes, gue berharap banget kalau misalnya gue berewokan, kayak metroseksual gimana gitu. Tapi keren kan? Iya. Kayak Ferry Salim. Aduh, ganteng banget. Wah, gila ganteng banget, lebat di sini kan. Ini ada bulu lagi 1-2 biji di sini tiba-tiba. Ini kemana? Kenapa Anda muncul gitu loh? Nah, kemarin itu sempat pas lagi panjang-panjang, ini sebenarnya gue sempat trim dikit ya. Jadi nggak gue cukur habis, cuman gue trim dikit ya, gitu. Karena gue tuh pagi-pagi sering kayak gini nih. Terus istri gue nanya, kamu ngapain? Gue ngemut kumis gue sendiri karena ini mulai masuk. Cici banget. Kayaknya mulai, soalnya dia kayak pengen masuk gitu kan, gue nggak tega dong. Kayak dia, hai, boleh tidak aku bergabung dengan mulut Anda gitu ya, silakan. Dan pas lu ngemut gitu kan, kok masih ada bekas makanan kemarin malam ya? Dan ini padahal udah. Kenapa kumis saya seperti ketoprak rasanya? Bumbu kacang dari mana? Iya.
So, Cuman ya itu lah. again, lo jadi secara di rumah, lo mulai nulis bahan buat stand up comedy lo ke depannya nggak sih? Atau film ke depannya? Like, how do you stay creative gitu? Nah, stand up comedy itu adalah seni menerjemahkan kegelisahan menjadi komedi. Gimana caranya kalau kita gelisah, kita tulis, kita rapihin buat nanti akan ditampilkan gitu kan. Kebetulan di rumah aja ini dengan semua perkovitan ini itu membuat gue sangat gelisah dan begitu banyak Ya, kegelisahan pasti gue. lah. Jadi biasanya gue jam 3 siang sampai jam 5 sore gue nulis stand up gitu. Karena banyak banget yang mau gue keluarin gitu loh. Jadi tapi gue Ya, tinggal nunggu momennya aja, begitu pandemi kelar mungkin gue akan bawa ke atas panggung gitu. Tapi banyak banget kegelisahannya gitu loh. pastilah. Mm-mm. Pastilah. Lo, kalau misalnya boleh tahu, secara prioritas, kegelisahan yang paling tinggi apa? Yang paling tinggi saat ini ya itu tadi keluar rumah gitu. Gue berusaha untuk mau keluar rumah kayak gimana. Dan gue juga baru tahu ternyata main game itu tidak selalunya menyenangkan. Biasanya kan gue nyari waktu kan, kayak gue udah selesai kerja nih, gue mau main game gitu. Dulu tuh kan gue nungguin waktu itu kan, kapan yang tepat buat main game. Tapi sekarang ketika dikasih kemewahan main game lama-lama malah jadi bosen gitu. Jadi enak gue sama permainan-permainan yang gue mainin kayak COD Warzone, kayak Mobile Legend aja gue sampai udah nggak mainin lagi gitu. Gue Ya, sempat escape dari dunia gue gitu. Gue juga mulai merasakan nih lucu-lucu nih, gue lagi bikin materinya nih. Anissa cemburu sama cewek di game gue. Jadi gue main game, gue kawin di Stardew Valley, gue kawin sama ada cewek, anaknya baik. Jadi ini anak dari kota. Nah, ini bohongan ya, ini bohongan. Maksudnya itu game komputer, of itu course. komputer gitu. Gue lagi main di Stardew Valley, kan ceritanya gue jadi petani. Terus nih istri gue, terus Anissa datang, itu siapa? Ini, jadi gue tuh harus mencari cara, gimana cara gue menyembunyikan bahwa saya sudah menikah lagi di dalam komputer sama orang lain selain dia. Jadi kok kayak kegap selingkuh gitu loh. Kayak, ini gimana cara gue menjelaskan dengan masuk akal bahwa ini tuh Ya, tidak apa-apa gitu loh. Saya kayak nggak tahu itu siapa. Itu perempuan siapa? Kenapa di rumah kamu? Apa yang dia lakukan di situ? Gue kenalin juga bingung ya kan. jadi banyak hal gitu yang gue menemukan kegelisahan baru gitu loh. Di rumah aja itu tuh ternyata banyak kegelisahan. itu pecah sih, itu pecah banget sih. Gue Ya, kocak. ngerasa kayak apa ya, borderline insanity sama stres itu udah lumayan campur aduk gitu, udah gray area. Karena gue sekarang sama istri gue pun juga kalau misalnya ngobrol pun udah sampai bingung dari tadinya, kayak wah kita bisa jadi masa honeymoon period lagi ya. Iya, Sekarang sih udah mulai udah mulai kayak ini honeymoon periodnya kenapa mulai jadi kayak mau iya, bunuh-bunuhan kayak gini kayak gitu kan. iya Kayak gitu. udah gray area gitu, udah kayak Iya, gue gerak dikit pun juga kayak lu ngapain kayak gitu ya, like it's jadi serba salah gitu. And emang bener kayak gue ngerasa ada sehat banget kalau misalnya kita suami istri pun sebenarnya ada waktu berpisah sebentar kayak gitu sih. Kayak mungkin dia di loteng, lu di bawah, misalnya kayak gitu. Cuman betul. untuk kayak sebentar aja gitu. Tapi abis itu, karena banyak orang sekarang yang gue kenal itu kayak bener-bener, wah tapi kan kita sebagai suami istri harus saling bersatu, kita harus dalam menghadapi pandemi ini dan lain-lain. Men, itu bisa gila sih. Iya, Itu bisa gila sih. makanya. Emang semua hubungan tuh perlu jarak sih. Jadi kalau dulu itu jarak yang kita dapat adalah dengan pergi keluar rumah buat kerja, terus begitu masuk ke rumah kan baru ke mode keluarga lagi kan, family mode lagi kan. Cuman Ya, ya challenge-nya di situ, gimana caranya satu rumah itu kita bisa misahin, itu yang banyak orang nggak bisa gitu. Gimana misahin antara di rumah sama ketika kerja. Gua pribadi, gue bisa gitu. Kalau gua begitu gua bangun tidur, gua bikin kopi, setelah gua ngopi, itu adalah mode kerja gua. Jadi gua langsung kerja depan komputer, semuanya dimulai dari kopi itu gitu. Begitu udah selesai jam 3 jam 4 baru gue balik lagi ke family gue, which is ini kan 2 lantai, gue di atas gitu. Sama anak dan lain-lain gitu. Ada plus minusnya lah gitu. Plusnya adalah anak gue udah mengenali bahwa gue bapaknya. Dulu kan mungkin dia kayak ini dia siapa mikir ya? kucingnya itu Iya, bapaknya gitu. itu siapa ya? Tapi sekarang dia udah mulai papa gitu. Jadi ada plus minusnya lah. Umur berapa Alea sekarang ya? Alea umur berapa ya? Alea udah mau setahun, Dia tanggal 6 Mei
tanggal 6 Mei, 6 apa 5, gue lupa ulang tahunnya, pokoknya antara 5 apa 6. Dia umurnya setahun. Itu gila, men. Itu beberapa minggu lagi ya. Kayak I think 2 minggu dari sekarang kali ya, berarti udah setahun ya. Iya, kasihan gak sih, lo bayangin gak sih ini anak umurnya setahun, tapi nggak dirayain gitu. Karena si Anissa kan sempat mikir kan, apa Ya. kita rayain aja, tapi gue tahu Anissa bilang, kita rayain ulang tahun ulang tahun Alea, tapi gue tuh sebenarnya buat ngerayain dia supaya dia bisa pakai baju, foto, matching sama bayinya, ya kan. Ulang tahun anak umur setahun itu hanya untuk istri, bukan untuk anak, kan anak nggak ngerti. Setuju. Anak Yes. dengan giginya yang jarang-jarang cuma di pojokan ngelihat ini apa, cuman istrinya yang heboh kan. Kok tumben papa sama mama berkumpul lagi? Iya, kok tumben ada bayi-bayi lain yang aku tidak kenal siapa dan kenapa mereka matching gitu kan. Jadi emang, tapi tapi agak sedih juga sih karena Alea nanti pas ulang tahun pertama dia nggak ketemu, dia punya geng arisan, geng bayi. Jadi dia tuh Anjir. hampir seminggu sekali itu suka ngumpul sama teman-teman gengnya gitu. Ada yang makan tisu lah, ada yang apalah gitu. Jadi ya, jadi sedihnya itu paling mereka tidak bisa ini bersama gitu. Bro, lo akan balik nulis lagi nggak sih? Gue jadi penasaran itu juga actually. Lo udah ngeluarin berapa buku sekarang dan masih ngeluarin buku nggak? Terakhir lo ngeluarin buku kapan itu? Gua terakhir kali bikin buku tuh 3 tahun yang lalu kalau nggak salah. Cuman, Ya. nih gue juga kemarin baru ngobrol sama Ernest, dia nanya, lu kenapa sih nggak bikin buku lagi, udah lama? Terus jawaban gue adalah, kadang gua orang yang menaruh kegelisahan gue dalam sebuah karya, entah itu dari buku, film atau stand up, dan makin kesini gue ngerasa kegelisahan gue itu lebih asik kalau ditaruh di tempat lain selain buku pada saat ini ya. Jadi gue mungkin akan lebih banyak stand up, mungkin akan lebih banyak hal lain di luar buku dulu, sampai gue menemukan keasikan lagi nih nulis buku tuh kayak gimana gitu sih. Maksudnya kayak sekarang ini gue lagi penasaran aja sih, your creativity harusnya emang kayak tadi lu bilang itu kayak banyak banget nih udah tertampung, kegelisahan lu udah banyak banget tertampung. Tapi kayak gue ngelihatnya ini lebih ke arah stand up comedy instead of film atau misalnya buku atau you know. Kalau film lagi bakal ini lagi atau gimana? Film iya, cuman kan lagi pandemi kayak gini ya. Gue sama Soraya emang ada Soraya Films mau ada film, cuman emang lagi pandemi kayak gini kan kita mutusin ya udahlah kita develop aja dulu, kita nulis aja dulu gitu. Karena kan nggak mungkin juga syuting pada situasi kayak gini gitu. Iya sih, gue juga lagi ke hold banget semuanya. Tapi nggak menutup kemungkinan buat bikin film tentang pandemi sih. Kayak kemarin itu seru juga sih. Kemarin itu ada satu film yang gue ngeliat gitu, apa sih sekarang film Hollywood yang bakal keluar tentang corona gitu. Gue ngeliat poster filmnya Corona Zombie. Itu smart. Wadaw. Gue boleh sambil makan pisang goreng nggak? Iya, nggak ada masalah kok. It's okay. Ada pisang goreng nih. Kok tiba-tiba pisang goreng bisa muncul sendiri? Nggak tahu nih, mbak gue tiba-tiba datang, Pak pisang goreng. Oh ya udah, oke. Gue nggak tahu, random banget. Gue nggak mesen pisang goreng, nggak apa. Apakah ini simbol ya? Apa yang pembantu gue coba katakan pada gue ya? Gue lagi live loh sama VJ Daniel loh. Tiba-tiba, pisang goreng. Ya, silakan taruh. Thank you banget ya udah mengklarifikasi. Lu lagi live-nya sama VJ Daniel dari tadi nanya, Kak, wah Jota Slim luar biasa. Kakak Waduh, luar biasa loh Jota Slim. Makasih juga loh Daniel udah ngomongin Raditya di Kaket Cafe, juga udah ngajak gua kolaborasi. Karena sekali lagi menurut gua apa yang lo lakukan tuh luar biasa banget. 100% keuntungan bersih dari t-shirt edisi Saling Jaga ini buat UMKM kreatif dan para medis ya. Ya, thank you. Gue pengen ngasih lihat lagi, mungkin bagi yang baru aja muncul, baru aja datang, dan mumpung Radit lagi makan pisang gorengnya juga gitu ya. Jadi Dem I Love Indonesia sama Raditya di Cat Cafe itu baru aja kolaborasi dan kita bikin t-shirt. Ini desainnya kalau misalnya kalian pengen ngeliat. T-shirt ini dijual, kalian bisa pre-order di websitenya demiloveindonesia.com atau di Tokopedia juga untuk pre-order. Dan itu pre-order sampai tanggal 4 Mei. Please get
your stuff now. Apalagi khususnya sekarang nih pas lagi zaman-zaman pandemi kayak gini nih, ada satu merchandise yang mungkin bisa ngingetin lo kayak, wah gila ini baju deh, ngingetin gue pas lagi zaman-zaman kita terisolasi bersama-sama kayak gitu kan. So anyway, kayak tadi Radit juga sempat bilang 100% dari keuntungan itu 100% keuntungan bersih penjualan t-shirt didonasikan untuk ngebantuin UMKM kreatif dan para medis, dan donasi akan disalurkan melalui Yayasan Aliansi Indonesia Kuat dan melalui program kreatif di saat sulit 2, itu program dana solidaritas kreatif digagas oleh M Block Space ya, untuk ngebantu para pekerja kreatif harian yang terdampak corona. Jadi guys, ketika lu beli baju tersebut bukan hanya lu ngedapetin merchandise yang sangat limited edition, tapi lu juga ngebantu mendonasikan buat UMKM dan pekerja kreatif kita. Udah selesai makan ini ya? Udah selesai makan pisang goreng ya? Enak loh ternyata. Jadi kayak ada gula-gulanya gitu. Iya, gue ngeliat sih gulanya tuh di kumis lu masih ada dikit tuh gulanya. Oh iya. So, yeah. Ini buat nanti malam. Gue simpen. Jadi biar praktis. Gue taruh semua di sini nanti. Apa sih yang lo bisa, mungkin tips atau nasihat yang lo bisa kasih kepada teman-teman kita yang saat ini lagi stuck di rumah, isolasi di rumah okay. Dan ya. Yang pertama adalah wrap up. Yang pertama adalah punya schedule, itu penting banget. Ketika lo di rumah doang, lo nggak tahu waktu, lo nggak tahu mau ngapain, punya schedule tuh paling ngebantu. Gue kebantu banget dengan punya schedule. Gue bangun, gue treadmill, gue ngopi, gue kerja, balik ke anak. Kalau punya schedule tuh semua akan lebih jelas, jadi nggak kabur gitu antara batasan di rumah atau kerja. Terus yang kedua juga, kalau buat gua orang introvert nggak punya teman yang memang hidupnya memang di rumah, itu menyenangkan. Tapi ada banyak teman-teman kita yang ekstrovert yang butuh bersosialisasi, yang buat mereka di rumah itu menyiksa, pusing. Yes. Jadi tolong dicek sering-sering temennya ekstrovert, Zoom call lah, ngobrol lah sama mereka, karena mereka pasti lebih butuh bantuan gitu. Karena kan mental orang beda-beda kan menghadapi cuman sendirian di rumah gitu. Jadi ya bantu juga teman-teman yang mungkin senang bersosialisasi tapi nggak bisa pada saat ini. Yang paling penting saat ini adalah kalau punya rezeki lebih ya juga donasi lah, terutama ke tempat-tempat yang memang membutuhkan. Kayak misalnya inisiasinya Daniel juga kan bisa kalau teman-teman mau bantu berdonasi, gitu sih. Gua mungkin banyak orang yang nggak tahu gitu ya, tapi kita sebagai pekerja kreatif, pekerja seni pun juga sebenarnya sangat disiplin banget gitu dengan waktu kita. Kayak tadi gue denger lo tetap treadmill setiap hari misalnya kayak gitu. Itu kedisiplinan. Gue pengen tahu deh, lu sedisiplin apa sih dengan waktu lu sedisiplin, ada satu contoh nggak di mana lu benar-benar kayak what is your discipline like gitu? Kalau gua akan stick pada schedule gua rigid banget. Terus gua kalau punya schedule kayak misalnya gua tiap hari ini syuting buat YouTube itu 2 jam tuh pasti gua lakuin. Jadi gua stick sama schedule gua, mau apapun yang terjadi pasti gua lakuin gitu. Kadang mudah banget untuk bikin excuse ya. Gue nggak bisa karena gue lagi nggak mood segala macem, itu coba gue abaikan gitu. Karena dulu banget nih gue pernah nanya ke Salman Aristo, ada penulis skenario kan. Terus gue nanya, Mas Aris kan sibuk banget, kenapa sih kok masih bisa nulis, punya waktu buat nulis gitu. Terus dia bilang, jangan cengeng, lu kalau mau jadi penulis nggak usah cengeng, karena waktu itu ada mau gimana pun juga gitu. Jadilah mulai saat itu dulu gua kalau nulis tuh harus nunggu mood dan lain-lain, jadi bisa kapan aja asalkan gua komit gitu. Gua bisa nulis di bioskop, gua bisa nulis di mobil. Jadi itu yang gua pegang gitu. Kalau lo punya komitmen, punya schedule, punya disiplin ya dilakuin aja gitu. Nggak usah banyak alasan, nggak usah cengeng gitu. Wow, that's so good. Gue emang respect banget sih actually sama orang-orang yang sangat disiplin dengan their time. Dan gue bisa ngeliat banget kalau misalnya emang kelihatannya kita menghibur terus kayak gampang banget sih cuman ngomong aja ngehibur gitu. Tapi sebenarnya tiap hari untuk keluar dengan konten itu emang harus disiplin banget sih. Susah banget. Bro, thank you banget udah live sama gue. So many things gue bisa belajar dari lu juga, dan gue nggak sabar sampai nonton stand up comedy dulu berikutnya. I think I will. Gue akan kirim tiketnya kalau pandemi udah kelar. Yes, lu di daerah selatan juga nggak sih? Kayak kita bisa ketemu di Kemang gitu saat itu atau? Iya, lu kan tinggal di dekat rumah gue, lu di Kemang kan? Iya. Sama, gue di Ampera.
Deket banget kan? Lu tahu ini nggak? Ini wifi-nya ya? Wifi-nya kayaknya ini deh. Coba tes Ngedrop ya? tes. Iya. Lo tahu Alfamart Ampera nggak? Ampera Raya. Iya ya, tahu tahu. Nah, gue tinggal di dalam Alfamart. Nggak, gue deket situ. Gue deket situ. Itu yang daerah-daerah apa komunal 88 kan yang di Total buah lah, total daerah buah Konsisten. situ lah. Total buah. Oh, yang situ ya. Ya udah deket banget tetanggaan kita. Nanti kita WA ya. Siap. Bro, thank you. See you again. Oke, dan Terima kasih good luck semua buat yang semuanya nonton. ya. See you. Yes, Oke. lu juga. Thank you brother. Bye. Yo. Guys, jadi itu dia pembicaraan gue sama Radit. Dan sekali lagi, pertama kalau misalnya kalian lagi nggak ada kerjaan, mati gaya, jangan lupa untuk download dulu Raditya Dika Cat Cafe di handphone kalian. Ini bentuknya kalau misalnya ini kalau misalnya kalian mau mainin, ini seperti ini dan itu bisa main-main dan lain-lain, dan kita berkolaborasi Raditya Dika Cat Cafe dengan Demalov Indonesia berkolaborasi untuk membantu UMKM sekarang ini yang bisnisnya pun juga lagi slow ya gara-gara pandemi corona ini. So guys, thank you banget. Again, langsung cek di Tokopedia di homepage-nya Demalov Indonesia, atau lu bisa ke demalovindonesia.com untuk langsung ngedapetin baju kolaborasi Demalov Indonesia dengan graphic designer yang lain, ilustrator yang lain, dan juga Raditya Dika Cat Cafe. Guys, thank you so much. Thank you for watching. Kita akan ketemu lagi di IG Live berikutnya ya. Bye!